Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membagikan tips cara mengatasi nyeri dan kaku lutut, terutama dari posisi duduk lalu mau berdiri. Oke, nah dari posisi duduk ini terutama yang paling terasa sakit atau terasa kaku itu kalau dari duduk di bawah. Misal duduk bersila di bawah atau selonjoran di bawah, setelah beberapa jam atau paling nggak lebih dari 1 jam terus mau berdiri ini susah sekali. Biasanya harus rembetan dulu, maksudnya biasanya harus pegangan dulu, tidak bisa. Misal dari ini saya duduk terus berdiri seperti ini, nah tidak bisa langsung. Misal harus rembet pegangan dulu seperti ini, cari pegangan baru ke atas seperti ini. Nah, biasanya hal-hal seperti ini sering dialami oleh ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang sudah usia 50 tahun ke atas. Juga bisa juga bapak-bapak juga bisa, terutama yang sudah mengalami namanya pengapuran atau osteoartritis pada sendi lututnya, sehingga melakukan aktivitas atau kegiatan dari duduk ke berdiri itu merasa sangat sulit. Karena sendi lutut ini mulai dari paha sampai lutut sampai betis itu terasa kaku. Nah, terasa ada yang mengganjal gitu. Terus tidak bisa langsung longgar kayak orang normal. Oke, kondisi tersebut biasanya diakibatkan karena serabut-serabut otot mulai dari otot paha, lutut, betis, paha depan, paha belakang sampai betis depan, betis belakang ini sudah mengalami kekakuan. Nah, terus kelenturan atau fleksibilitas di otot-ototnya ini sudah mulai berkurang. Jadi kalau diraba itu terasa seperti banyak gerinjelan-gerinjelan, lalu kaku. Nah, otomatis darah yang lewat di situ, cairan yang lewat di situ tidak bagus. Serabut otot menjadi kaku dan kasar. Nah, lalu selain itu juga kekuatan ototnya ini juga semakin berkurang. Makanya daya tekan kalau dari duduk ke berdiri ini tidak kuat, daya dorongnya tidak kuat, karena si otot-otot itu selain kaku dia juga sudah lemah. Nah, di video ini saya akan membagikan cara bagaimana yang pertama melenturkan otot-ototnya dulu, membuka pembuluh darah dan melemaskan otot-ototnya dulu, lalu cara penguatannya. Jadi dua ini yang harus sering dikerjakan. Pertama ototnya dilemaskan, dilancarkan, lalu ototnya dikuatkan. Oke, jadi treatmentnya seperti ini. Oke, langsung saja simak terus videonya. Ini adalah cara pertama. Yang pertama kita harus merilisnya dengan massage dan gosok-gosok menggunakan ujung botol yang ada geriginya seperti ini. Nah, yang harus disiapkan selain botol juga minyaknya. Jadi minyak ini bisa apa saja, yang penting sifatnya licin sebagai pelumasnya. Pertama kita baluri otot-otot sini, otot paha depan dulu, seperti ini. Nah, oke, jangan menggunakan minyak yang lengket. Nah, jadi harus yang lembut, bisa juga minyak atau baby oil atau minyak seperti baby oil, minyak tawon atau hand body juga bisa. Yang penting sifatnya lembut, jangan yang keset atau mudah menguap. Kalau minyak seperti minyak kayu putih atau balsam nggak cocok ya. Yang penting licin. Yang pertama adalah otot di sekitar paha ini, paha depan ini yang harus dilemaskan. Caranya bisa dengan dimasas seperti ini. Nah, masasnya ke bawah seperti ini. Nah, jadi jika orang sudah mengalami kekakuan sendi lututnya, di area ini mesti sakit sekali, sakit, kaku, terus banyak gerinjelan seperti ini. Nah, pokoknya diratakan mulai dari paha sini terus ke tengah sini, lalu di dalamnya sini. Nah, pelan-pelan saja. Cara ini dilakukan sekitar sampai terasa, kan orang berbeda-beda. Ada yang keras sekali, yuk bisa
lebih lama, paling enggak sekitar 5 sampai 7 menit lah pakai seperti ini, dipijat seperti ini. Nah, pertama otot-otot besarnya dulu seperti ini. Yang paling sering kaku bagian sini, samping, tengah mendekati tempurung sini, sama sini paha dalam. Nah, pokoknya arahkan semua ke tempurung lutut ini. Oke, setelah sekitar 5 sampai 7 menit, pindahkan pijatan ke area sini, area tempurung lutut. Jadi seperti ini, tangan langsung 2 jempol arahkan, nah seperti ini. Satu di samping ini, lutut bagian samping, satu di dalam sini. Jadi seperti ini. Nah, kadang kalau saat melakukan pijatan seperti ini, di jari-jari kaki ini seperti kayak ada geringgingan, kesemutan, tandanya itu darah bergerak situ, terbuka, aliran darah yang ke bawah itu terbuka. Nah. Oke, setelah di sini dilemeskan, lalu pindah ke ini, di atas tempurung lutut, pas di atasnya ini kita gini. Nah, oke. Setelah rata, samping luar sama di dalam sini, lalu tengah, terus pindah ke sini. Ini kan tempurung, pindah ke bagian dalam sini, lutut bagian dalam. Nah, kalau dari kamera satunya di sini, bagian ininya, ini. Nah, misal ini ya. Nah, ini. Kita perlu rutin seperti ini, karena otot yang di sini biasanya udah mengeras. Nah, terutama di tendonnya sini, tendon pes anterius, dia mengeras. Pijat seperti ini. Jadi pijatan seperti ini, treatment seperti ini dilakukan paling enggak seminggu 3 kali, setiap 2 hari sekali lakukan treatment seperti ini. Nanti efeknya pertama kali, oh kok tambah jarem. Nah itu nggak apa-apa, kompres dingin saja. Biasanya kalau pertama mau di treatment terus ada reaksi otot terbuka, pembuluh darah lebar, itu akan terasa jarem. Seperti itu hal yang lumrah, hal yang biasa, normal sekali itu. Oke. Nah, setelah di area lutut bagian dalam sini dilemeskan, ini sampai ke bawah sini ya. Nah, sampai ini. Seperti ini. Setelah sini lemas, pindah ke otot sini. Otot betis ini. Otot betis bagian luar. Nah, kasih minyak lagi, lalu pelurutin ke bawah seperti ini. Nah, ini kenapa kalau lutut sering kaku, sakit. Nah, otot ini akan mengalami penebalan atau overuse, dia mengalami kekakuan, karena ini adalah penghubung antara otot lutut sama ankle. Nah, jadi ini harus dikendorin. Kalau lutut sudah kaku, sudah sering nyeri, ya, otot ini bekerja lebih istilahnya lembur lah, bekerja lebih over. Si otot ini harus dikendorin, mulai dari sini sampai ke bawah ini harus dikendorin. Nanti akan terasa gerenjelan semua ini. Nah, setelah di sini sudah lumayan enteng, lentur, sampai ke sini ujungnya ankle ini. Nah, dilemaskan juga. Oke, setelah samping, balas lagi di dalamnya sini. Nah, ini misalnya di kamera ini pindah. Nah, ini lutut yang di sini sampai ke bawah, sampai ke ankle juga dilemaskan seperti ini.
pelan-pelan saja, karena kalau pertama kali dipelurut ini sakit semua. Apalagi treatment yang baru memulai, untuk pertama kali akan sakit semua. Tapi kalau sudah 2 minggu rutin dikerjakan seperti ini, rasa sakitnya akan berkurang, tidak seperti saat pertama kali melakukan treatment seperti ini. Oke, setelah treatment tadi selesai semua sampai ke bawah, sudah rata, lalu kasih minyak lagi di area tempurung lutut ini. Dikasih minyak lagi, yang banyak nggak apa-apa biar nanti lebih lembut. Lalu mulai pakai ujung botol yang ada geriginya ini. Nah, caranya pertama kita gosok ke arah bawah, lutut bagian samping sini gosok ke arah bawah seperti ini. Oke, pelan-pelan saja. Nah, nanti akan terasa seperti banyak gerinjelan di sini. Ini pelan-pelan dihaluskan. Nah, setelah di area sini cukup rata, pindah ke area tengah sini, di atas, pas di atas tempurung lutut. Biasanya kalau lutut tidak bagus, kurang sehat, di atas tempurung ini terasa kayak ada benjolan ini, lebih tebal. Nah, ini digosok. Caranya bisa lurus seperti ini atau agak sedikit ditekuk seperti ini. Nah, di atas lututnya ke arah bawah, ke arah tempurung ini. Setelah di tengah, pindah ke area dalam sini, ke samping dalam seperti ini. Nah, nanti otot yang ini agak menonjol juga, di gesek-gesek, digosok-gosok seperti ini. Lalu setelah area ini tengah sama dalam sini rata, gosoknya ke tadi kan gini. Oh ya, ini kurang. Mulai setelah ini, lalu ini dari tempurung sini masuk ke ini, sampai ke bawahnya tempurung ini. Mulai dari atas ini berujung ke bawah tempurung sini. Nah, kayak huruf C ini. Nah, ini seperti ini. Oke, ini tadi sama juga ini. Oke, setelah selesai dari atas ke bawah, pindah arah dari bawah ke atas. Pertama di sini. Nah, di sini ujung dari yang ke kamera ini aja ya, biar simpel. Ujungnya sini. Pesan serius ini, daerah sini kan biasanya kalau ditekan sakit, menebal. Dia gosok dari bawah ke atas seperti ini. Nah, gosok dari atas, dari bawah ke atas seperti ini. Pelan-pelan saja, apalagi yang pertama. Soalnya kalau terlalu keras nanti rasa jarumnya juga lebih terasa. Oke, setelah di sini, lalu pindah ke di sini, lutut luar, lutut samping. Nah, ini kan ujung dari lutut ini di arah sini. Ini kan ada tulang ini, ada tulang. Nah, di area tulang ini agak ke bawah sedikit, 1 jempol di bawah tulang ini kita gosok dari bawah ke atas. Oke. Oh ya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe channel Yunus Mirza Official. Subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat info-info terupdate tentang terapi. Ya, oke. Nah, karena di depan semua sudah rata, kita pindah ke area belakang. Jadi area belakang ini mulai dari paha belakang sampai ke betis nanti. Oh ya, juga kalau otot-otot di sini kaku dan mempunyai keluhan seperti yang di video yang saya sebutkan di depan itu, dia juga keluhannya sering kram.
di area betis. Sering kram atau likatan, terutama kalau malam. Nah, itu akan mudah kram karena aliran darah ini tidak bagus. Nah, kenapa perlu dilemeskan atau dibuka juga pembuluh-pembuluh darah di area belakang di sini. Pertama mulai dari paha, kasih minyak lagi sampai betis ini. Caranya langsung gosok menggunakan botol ini seperti ini. Nah, posisinya agak ditekuk miring seperti ini, lalu gosok. Nah, ini gosok paha belakang ini, gosok. Nah, ini akan kaku semua, akan menemukan gerenjelan-gerenjelan, serabut otot jadi memendek di sini. Nah, lalu di sini di lipatan lutut bagian belakang ini. Nah, ini juga biasa sering kaku kalau pengapuran lutut. Nah, ini di area sini sering kaku, mengganjal dan sakit. Nah, terus digosok-gosok kayak gini supaya tendon sama serabut-serabutnya lentur kembali, darah mengalir lebih deras. Lalu ke betis ini. Nah, arahnya ke bawah seperti ini sampai ke engkel sini. Gosok keratakan sampai ke engkel seperti ini. Pelan-pelan saja. Yang penting telaten mengerjakannya. Karena kalau kondisi sudah mempunyai keluhan seperti ini, itu sudah lama, makanya serabut otot sudah mengkeret. Jadi terapinya pun harus perlu kesabaran dan ketelatenan. Jika sabar, telaten, dan rutin dikerjakan, insya Allah kondisi akan semakin membaik. Karena kalau dirangsang seperti ini, jadi sel-sel yang mati di area lutut, sel-sel yang sudah jelek itu akan recovery atau regenerasi lagi. Jadi sel-selnya akan semakin bagus kembali. Lalu kolagen di sekitar otot-otot di bawah kulit itu akan lembut lagi. Kalau kolagen sudah berkurang, otot itu akan terasa lebih keras, kaku. Tetapi kalau kolagen, darah bagus, itu akan otot terasa lebih kenyal. Kalau kayak adonan itu terasa kayak kalis seperti itu. Ini, ya, oke. Nah, jadi rilis ototnya seperti ini. Sudah rata, mulai dari paha depan, belakang, betis depan, betis belakang sudah rata. Nah, setelah itu kita lakukan penguatannya. Tadi kan sudah pertama rilis ototnya, lalu kedua kuatkan ototnya. Oke, langsung saja begini cara penguatannya. Ya, ini pertama latihannya seperti ini, tertuju ke kaki. Jadi engkel diangkat seperti ini. Usahakan kalau pertama kali latihannya di samping tembok biar tangan bisa pegangan dulu ya. Jadi caranya seperti ini. Ya, angkat kaki, engkel kaki diangkat, lalu balas jinjit 1. Ulangi sampai 8 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, gerakan ini diulang selama 3 set, sebanyak 3 set. Setelah 8 istirahat dulu, nanti ulangi ngangkat kaki lalu jinjit. Nah, fungsinya itu untuk memompa darah sama melemaskan otot-otot yang di sini tadi. Melemaskan dan juga melatih kekuatannya otot betis sama betis belakang sama betis depan. Itu cara yang pertama. Jadi terus cara yang kedua, posisi kaki atau lutut direntangkan seperti ini. Lalu engkel kaki dibuka seperti ini, terus turun seperti ini. Oke, squat atau jongkok sedikit, angkat. Jongkok, tahan, 1, 2, 3, angkat. Hitung sampai 8 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cara ini ulangi selama 3 set. Lalu
Setelah tadi ini dibuka, balesnya ditutup seperti ini. 1, 2, 3. Nah, itu sampai 8 kali, ulangi 3 set. Lalu posisi kaki lurus, jongkok sedikit, angkat. Jongkok sedikit, angkat. Jongkok sedikit, tahan 3 detik, angkat. 8 kali, ulangi sebanyak 3 set. Oke, terus cara selanjutnya seperti ini. Satu kaki ke depan seperti ini. Lalu gerakannya angkat ankle-nya ini, kaki yang di depan angkat seperti ini. Lalu yang lutut satunya turunkan seperti ini. Ini tarik 1, tahan sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Luruskan, tarik lagi, ulangi sampai 8 kali. Masing-masing kaki 8 kali. Seperti ini. Tahan 8, tahan selama 5 detik, ulangi sampai 8 kali. Ya. Dah. Fungsinya semua gerakan tadi itu untuk memperkuat otot lutut dan betis supaya daya dorong dari duduk bersila mau berdiri ini kuat. Nah, makanya dilatih dengan gerakan seperti itu. Oke, begitulah tahapan-tahapan cara mengobati nyeri lutut dan kaku lutut, terutama dari posisi duduk mau ke berdiri. Ya, jadi cara ini juga cocok untuk kasus-kasus lutut, misal pada penderita OA grade 1, 2, 3 juga bagus dilakukan cara seperti ini, ataupun habis keseleo pada sendi lutut ataupun cedera pada sendi lutut. Setelah tahapan istilahnya nyeri akutnya atau kondisi akutnya berangsur hilang, peradangannya berkurang, boleh dilakukan cara seperti ini. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, salam sehat, salam bermanfaat.